Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk asistensi pertemuan keempat, yaitu tentang pembahanan balok. Yang dimana nanti untuk pembahanan balok itu ada dua pembagian, yaitu balok anak sama balok induk. Dan nanti bisa juga untuk pembahanan balok induk di lantai sama di atap. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sebelum ke pembebanan balok, kemarin kan kita udah ngitung buat pembebanan di plat. Nah, nanti pembebanan yang di plat ini bakal kepake buat pembebanan di balok. Yang dimana nanti untuk beban-beban yang udah kita rekap meliputi beban mati dan hidup, QD sama QL, itu nantinya akan menopang di balok yang akan kita hitung atau kita tinjau. Nah, untuk peninjauan balok nanti kalian bisa sesuaikan aja sama kebutuhan apa aja yang perlu ditinjau. Nah, di sini aku contohin beberapa peninjauan, terutama dari balok induk 1, balok induk 2, balok induk 3, sama balok anak 1, BA1. Nah, gitu. Kemudian untuk uh, pembebanan di balok itu nanti ada kaitannya dengan tributary area, yang dimana tributary area itu sendiri adalah luasan yang akan menyalurkan beban ke balok itu sendiri. Balok itu sendiri. Nah, balok itu kan nanti dalam pembebanannya kita akan membagi beberapa bagian atau area. Nah, untuk areanya sendiri kita berdasarkan nanti dari balok apa yang kita tinjau itu balok anak atau balok induk. Cuman di sini untuk pendistribusian beban yang dari plat ini kita akan ditumpukan ke balok induk. Kenapa? Soalnya ya balok induk ini sendiri kan yang nantinya akan menopang beban yang lebih berat karena sudah terdukung sama adanya kolom yang menopang di balok-balok ini. Nah, kemudian kita lanjut aja bagaimana cara mencari tributary area. Nah, di sini aku udah bikin beberapa contoh. Cuman di sini aku akan berikan gimana cara membuat tributary area itu seperti apa. Nah, seperti ini. Ini udah aku bikin. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini kita bedakan jenis tipe plat ini tipe satu arah atau dua arah. Nah, kemarin kita kan udah mencari untuk plat tipe satu, 2, dan 3 itu kan termasuk plat dua arah. Sedangkan untuk tipe 4 ini satu arah gitu. Nah, untuk mencari tributary area, nah kita ambilnya itu 45 derajat dari as balok atau as kolom yang udah kita kemarin aku share buat pas awal pertemuan tuh. Kalian tinggal sesuaikan aja. Nah, di sini kalian tarik seperti ini, tarik seperti ini. Kemudian ini tarik dulu aja entah panjangnya berapa. Kalian tap untuk mengganti kemiringan atau derajatnya itu. Nah, di sini aku pakai tik 45. Nanti kalian samain semua untuk plat dua arah itu pakainya 45 gitu. Nah, itu pun juga yang sisi sebelahnya. Kita tarik lebihin kayak gini, kita tap. Nah, di sini kan enggak 45, pakainya 100 seratusan karena lebih dari 90 derajat. Nah, kalau berarti asumsinya 90 ditambah 45 jadinya 135. Nah, dapat nilai sekian. Jadi kalian nanti trim dulu. Trim spasi 2 kali, ini hapus. Nah, ini hapus. Kemudian buat yang sisi atas
itu juga sama, ambil dari as, kalian tarik sejauh, nanti kalian sesuaikan, tab, ganti kemiringan 45 derajat. Nah, dapat sekian, ini juga sama, ini tarik sebesar 135. Nah, dapat nilai sekian, seperti ini. Nah, terus untuk nentuin asnya gimana? Nah, ini kan udah kelihatan nanti untuk asnya itu seperti apa dapatnya untuk beban penyalurannya. Nah, di sini kita tinggal hapus saja, langsung kita trim. Nah, ini trim, trim, ini juga trim, ini trim, ini trim, ini trim. Nah, dapat ini. Nah, kalian langsung sambungkan. Gitu. Nah, ini aku kasih contoh seperti ini. Nah, kan ini kan yang aku contohkan. Nah, ini juga sama. Sebelahnya juga dapatnya lebarannya kayak gini. Sini panjang dari B ke C itu 4,5, dari D yang sumbu D ini, garis D ini 2 ke 3 itu juga 5 meter. Jadi ini juga tipe 1 ini sama. Nah, ini kayak gini. Nah, terus ini kan yang plat 2 arah. Sedangkan untuk yang satu arah itu nanti kalian ambilnya persegi apa? Untuk persegi panjang aja, langsung kalian bikin seperti persegi panjang. Tujuannya apa? Karena emang nanti buat tinjauannya itu lebih mudah gitu. Nah, di sini kita ambil dari midpoint. Midpoint tengah ini kita ukur ini berapa? Ini kan 2500. 2500 berarti kita ambil tengahnya, senternya. Nah, dapat sekian. Kalau enggak langsung tarik di center dari as. Nah, kita langsung tarik. Nah, ini untuk yang tipe 4, tributary area-nya seperti ini. Nah, jadi nanti untuk tributary area tuh seperti ini, aku jelasin lagi ya. Bentar, tak buka pen. Oke, lanjut. Jadi untuk tributary area itu nanti yang dimana pendistribusian beban yang ada di plat akan didistribusikan ke balok. Jadi ini tributarianya itu ada beberapa bagian. Misal ini kan di tipe 1. Nah, ini nantinya plat-plat yang udah kita bikin ini akan disalurkan bebannya ke sebuah balok. Nah, ini ke sini. Nah, ini nanti akan disebarkan ke sini bebannya tuh. Ke sini. Begitupun juga ini. Nanti ini ke sini. Ini ke sini ke bawah ya. Nah, ini juga gitu. Jadi tributarian nanti akan seperti ini. Tapi dalam nanti menentukan atau mendistribusikan beban itu ada beberapa ketentuan yang dimana kita membebankan gaya yang ada di plat ini akan ditransferkan ke balok, terutama balok induk, bukan ke balok anak gitu. Kalaupun nanti ke balok anak pun itu untuk pertimbangannya nggak terlalu besar. Misal di sini langsung kita bagi. Nah, di sini nanti ada perhitungan tersendiri. Misal ini kan balok anak. Nah, ini balok anak, nah ini balok induk. Yang ini, yang vertikal ini, yang horizontal anak, vertikal induk. Nanti ada ketentuan atau kriterianya. Nah, langsung aja aku contohin ya. Bentar. Nah, di sini aku udah bikin beberapa sampel. Ini. Nah, aku split dua aja. Bentar, agak berat ini.
Nah, seperti ini. Tadi kan udah tahu kan tributaria itu seperti apa. Ini aku kasih contoh lagi. Nah, seperti ini. Jadi untuk one way atau plat sistem satu arah itu langsung kita ambil persegi panjang atau ambil di as dan dibagi dua. Dan untuk two way atau dua arah itu ambil kita 45 derajat dari as. As as kita ambil tarik nanti dapat midpointnya seperti apa gitu. Nah, aku pikir ya kalian udah paham, nanti kalian sambil pelajarin sendiri tributary area. Cuman secara konsep dasarnya itu seperti ini. Gitu. Nah, kita langsung aja. Nah, di sini aku pertama meninjau dari balok induk pada lantai. Balok induk pada lantai terutama BI1, balok induk 1. Nah, balok induk 1 kan kemarin di tor itu kan nggak dijelasin, cuman kita udah memberi kodifikasi kan. Nah, ini kan balok induk 1. Nah, terus caranya sama kayak tadi, ambil sudut uh, dari as pojok itu, tarik 45 derajat gitu. Nah, tarik 45 derajat, dapat sekian, ini nanti tarik. Nah, langsung kalian bikin kayak gini juga sama. Nah, PI1 seperti ini. Nah, kemudian kan nanti kan tadi kan udah aku jelasin bahwa untuk pendistribusian balok beban yang ada di plat ini akan didistribusikan ke balok induk, nggak ke balok anak. Nah, nanti ada yang namanya beban merata sama beban titik. Yang dimana beban merata ini akan mendistribusikan beban merata pada area tinjauan kita atau balok tinjauan kita. Salah satunya di BI1. BI1 ini. Ini aku contohkan lagi. Nah, ini kan di BI1 kan ini kan masih bentuknya bangunnya seperti ini kan untuk pendistribusiannya. Nah, di sini aku ambilnya ke sini buat nantinya ngitungnya lebih mudah. Nah, aku ambil yang sisi mendekati ini gitu. Nanti kalian samakan aja kayak punya aku. Nah, terus di sini kan kita udah dapat nih. Nanti untuk untuk plat yang akan didistribusikan itu kan jadinya ke arah sini. Nah, nanti akan terpusat pada di balok induk. Nah, sedangkan ini kan ini apa? Balok anak. Makanya di sini nanti ada dua keterangan beban merata sama beban terpusat atau beban titik. Nanti akan seperti ini, dipusatkan pada balok induk. Seperti itu. Nah, setelah kalian udah bikin kayak gini, nanti kalian blok untuk mempermudah kodifikasi area pembagian atau penyaluran bebannya itu. Oke, terus kita lanjut lagi, langsung aja ke bagaimana perhitungannya. Nah, ini kan aku langsung masukin BI1. Kita meninjau dari A1 itu seperti apa. Nah, A1 ini kan luasan yang sudah kita bagi. Nah, ini tuh harusnya ikut juga. Harusnya ini ikut ke blok. Berhubung ini uh, biar kalian tahu kalau di sini tuh ada balok, aku kasih space seperti ini. Tapi nanti perhitungannya kalian tetap dari as ini, dari tengah, dari as, ambil 45 derajat. Nah, nanti kalian pasangkan seperti ini sampai ketemu sudut yang saling bersinggungan. Nah, ini harusnya ada. Ini harusnya ke blok. Cuman ini biar kalian tahu kalau di sini ada balok. Gitu. Nah, untuk A1 di sini aku kan kodifikasikan seperti ini. Berarti yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini. Aku masukkan A1. Kita cari luasan dari A1. Nah, di sini aku udah kasih rumus. Untuk mencari luasan segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini kan aku udah cantumkan setengah kali alas. Alasnya itu kan tingginya ini kan. Alasnya itu bawahnya ini. Bawahnya ini panjangnya 4,5. Nah, untuk tingginya itu 2,5. 2,5. Nah, seperti ini.
Nah, ini nariknya dari as ke as ya. Ini kan 4,5, 4.500 mm. Nah, kalau kita tarik ke sini, itu kan 2.500. Nah, dari sini aja. Nah, ini kan 2,25, maaf, 2,25. Nah, jadinya seperti itu. Kita mencari luasan dari setiap tributary yang akan kita distribusikan. Nah, di sini kan aku A1 ini. Terus untuk A2 yang sebelah bawah. Nah, nanti kalian sesuaikan aja, samakan. Ini A2. Terus A3 di sini, A4 di sini. Ini sama, untuk luasannya sama. Caranya seperti itu. Atau kalian mau mencari langsung di AutoCAD juga bisa. Pakai rumus area. Area inilah. Kalian langsung masukkan areanya di sini berapa. Kalian ambil dari sini, tarik. Ini pas di pas titiknya itu, terus pas di sini juga. Harus pas nih. Enter. Nah, di sini kan ada 50625. Nah, berhubung sini aku langsung pakai Excel biar nanti pembulatannya juga lebih mudah. Karena kan di AutoCAD ini kan pakai satuan milimeter gitu. Ini untuk A1, A2, 3, 4 udah dapat nilai sekian. Nah, kemudian untuk KID atau beban merata depth yang ada di nantinya di balok itu seperti ini ngitungnya. Nah, ini kalian nanti ditambah semua, tambah dikali pembebanan plat dibagi 5 kali 5 kali 5 ini jumlah tinjauan bentang kita. Nah, di sini kan untuk BI1 ini balok induk 1 kan 8 meter. Maaf, benar. Oh, maaf, untuk BI1 ini panjangnya itu 9 meter. Nah, ini tinggal ganti aja 9 meter. Nah, ini 9 meter, 9 meter. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk pembebanan itu pakai yang pembebanan plat pada lantai, bukan yang atap. Ini M14, pembebanan plat M14. Kita lihat pembebanan plat M14. Nah, ini kita masukin kide yang beban mati yang ada di plat lantai. Nah, dapat nilai sekian. Ini kan M14, kita langsung masuk lagi. Nah, seperti ini, M14 dibagi sama luas tinjauan kita. Nah, sini kan kita meninjau dari keseluruhan panjangnya. Sini kan bentangnya 9 meter. Nah, nanti kalian sesuaikan aja, samakan. Nah, kemudian untuk KL juga sama. Ini di sum atau di total semua, ditambah kali M17 bagi sama pembaginya. Cuman ini masukinya pembebanan yang beban hidup. Yang M17 live load. Oke. Nah, seperti ini. Nah, dan ini aku anggap udah clear buat perhitungan yang BI1. Kita lanjut ke BI2. Nah, untuk BI2 itu aku bagi dua ruang. Enggak, aku bikin trapesium. Aslinya bisa bikin trapesium, cuman berhubung ini plat satu arah one way slab, aku bikinnya langsung tarik persegi panjang. Nah, seperti ini. Tarik seperti ini. Jadi ini ngitung trapesium. Berhubung ini kan bukan segitiga kan, ini trapesium. Nah, nanti kalian masukin aja rumus trapesium. Itu mencari luasan trapesium. Nah, ini kan untuk A1, ini kan trapesium. Atau kalian mau meninjau dari setiap elemen ini, kalian pecah jadi dua, jadi tiga bangun. Nah, ini kan jadi segitiga siku-siku, ini segitiga juga. Ini yang sisi kiri segitiga, kanan segitiga, yang tengah ini persegi panjang. Itu juga bisa. Cuman ini langsung aja masukin rumus trapesium. Atau seperti ini. Ini buat contoh aja. Nanti kan kalian samain aja. Ini semuanya sama nanti buat pembebanan terkait nanti pendistribusian beban yang ada di plat ke balok. Ini rumus, aku pakainya rumusnya ini
menghitung dua bangun segitiga dikali dua, karena ini ada dua kan. Nah, ditambah panjang kali panjang kali lebarnya itu, rumus persegi panjang 0,5. Ini kan 0,5, 0,5 dikali 2,25 tingginya ini. Nah, atau kalian pakai langsung luasan trapesium juga bisa. Itu. Kemudian untuk A2 itu langsung aja dikalikan. Ini kan panjang kali lebar. Panjangnya ini, lebarnya ini. Sudah dapat nilai sekian. Kemudian untuk QD juga sama. QD juga sama. Kalian ini dikali. Kalau yang QD ini beban beratnya, nanti kalian dikalikan. Yang ada di PI2. Terus dikali pembebanan M14. M14 itu juga sama tadi. Ini QD. Nah, ini kan juga M14. Tadi yang dead load. QD itu dead. Kalau L itu live. Gitu. Nah, dibagi sama jumlah bentangan yang akan kita tinjau. Di sini kan aku tulis tadi kan. Ini panjangnya ini kan 5 meter. Nah, di sini kan ada 5 meter. Ini kan 5 meter. Nah, dibagi sama panjangnya bentang itu. Balok yang akan kita tinjau. Dan untuk QL-nya juga sama. Ini M17. Nah, sini juga yang QL kan juga M17. Pakainya yang live atau beban live load atau bukan hidup. Itu. Nah, untuk dinding juga sama. Dinding itu 4. 4 itu berdasarkan tinggi bangunan. 4 dikali estimasi dimensi yang ada di balok. Dibagi 1000. Dikali 5. Nah, 5 itu lebar tinjauan yang kita akan hitung. Nantinya yang ada di BI2. Dikali pembebanan D18. Nah, ini aja aku langsung kasih contoh ya. Untuk dinding. Nah, ini aku udah bikin, ini kan contoh yang tahun lalu. Gitu. Ide. Nah, ide ini kan sama ini. Hasilnya sama. Cuman peninjauannya aja yang berbeda. Ini ide kayak gini. Untuk KL juga sama. Terus ini untuk dinding. Estimasi ukuran balok. Kita masuk estimasi ukuran balok. Ini kalian linkkan. Rumusnya kayak gini sama. 4 kurangin. 4 itu tinggi. Ntar aku liatin tor biar kalian paham. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan 4. 4 ini tingginya. 4 dikali ukuran balok kita. Kemudian dibagi 1000. Kita lihat ke estimasi ukuran balok. F6. Untuk F6 ini kan dapat 500 kan. 500 bagi 1000. Itu nanti kalian langsung masukkan hanya ini. Hanya yang ada di estimasi ukuran baloknya. Nah, dapat ini dikali 5. 5 itu lebar tinjauan panjang BI2, balok induk 2. Dikali pembebanan plat D18. Plat D18. Nah, ini kita masukin dindingnya yang ini. Itu. Yang udah aku contohin kemarin itu. Oke, lanjut. Oh ya, lanjut. Oh, tadi udah benar. Ini kita meninjau kan dari dinding doang. Ini kan di dinding itu, di pembebanan itu kan D18. Nah, dapat nilai 2,45 kN per meter kubik. Itu berlaku juga sama buat BI1. Ini BI1 juga sama, cuman yang membedakan lebar tinjauannya aja. Maaf, ini 4 kali 9 ini 9 meter. Nah, dapat nilai sekian. Ini juga dindingnya juga sama. Dikali 5 meter lebar tinjauan. Dikali 5 meter. Nah, dapat nilai sekian. Itu.
Nah, untuk rumus ya mencari ini kan tadi udah aku jelasin, sama seperti ini. Itu. Kemudian untuk perhitungan BI3, balok induk 3. Nah, maaf tadi untuk BI2 kan kenapa kok aku ambilnya salah satu ini kan hitungannya balok induk 2 ini kan udah ketemu kolom sama kolom, kita cukup meninjau dari lebar tinjauan ini aja, nggak usah sampai ke sini. Jadi nggak pakai yang 10.000 meter, 10.000 milimeter atau 10 meter. Jadi kita pakainya 5 meter. Dan untuk BI3, nah aku liatin BI3 tuh yang ini. Nah, berhubung ini bangunannya sama, eh, segitiga, kita langsung cari luasannya aja. Nah, dapat nilai sekian. Nanti kalian samain aja, ini sama. Setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alasnya 2,5, ininya 2,5, tingginya itu 1,25. Nah, ini langsung linkkan aja berhubung ini luasannya untuk A1, A1 ini, bentar, ini kan A2, ini A1, nah gitu. Untuk luasan A1 dan A2 ini dapat luasan sekian. Nah, terus caranya gimana Bang kalau untuk meninjaunya? Nah, sama tadi kita menarik dari sudut pinggir ini, kita tarik 45 derajat. Kita tarik dari sini, kita tarik ke sini sampai nanti memotong. Nah, aku contohin aja biar kalian paham cara pengambilannya seperti apa. Misalnya aku hapus kan. Ini L, ambil yang tengah khasnya ini. Kalian tarik kayak gini. Ini tarik sejauh ya kira-kira sekian. Habis itu tab untuk ganti kemiringan. Ganti 45 derajat. Spasi. Ini juga sama. Ini tab 135. Nah, terus yang atas juga sama. L. Line. Ini tarik 45 derajat. Tab 45. Enter. Spasi. Nah, ini tab 135. Nah, ini kalian trim, spasi 2 kali. Nah, ini klik, hapus, ini hapus, ini hapus. Nah, jadinya seperti ini nanti. Nah, jadi untuk pendistribusian plat yang ada di plat tipe 2 ini akan didistribusikan ke balok BI3. Begitupun juga yang tipe 3 akan distribusikan ke BI3. Nah, luasannya udah dapatkan nilai sekian. Tuh. Habis itu untuk gide atau beban merata juga sama. Ini kalian kalikan kali pembebanan M14. Pembebanan M14 itu juga sama kayak tadi. Nah, ini pakainya yang ini gidenya. Dapat nilai sekian. Itu untuk beban meratanya. Dan lanjut untuk KL atau beban merata hidup itu dapat sama juga seperti ini kali M17 kita masuk ke pembebanan plat M14 kita masuk M14. Nah, M14 ini juga sama. M14 itu ini. Maaf, M17 buat IL beban hidup. Terus kemudian di ini kan udah dapat. Nah, seperti ini. Tuh, dibagi sama lebar tinjauan balok. Ini kan B3. Nah, dapat nilai sekian.
Dan untuk dinding juga sama. Untuk dinding tadi tinggi dari bangunan 4 dikurangi estimasi ukuran balok, nanti kalian sesuaikan PI 3 kalian berapa dikali 2,5. 2,5 itu panjang baloknya dikali pembebanan D18 yang buat dinding gitu. Kemudian ini kan udah dapat kan, jadi clear buat balok induk pada lantai, kemudian pembebanan balok induk pada atap. Nah, yang membedakan untuk atap itu QD sama QL, kemudian PD sama PL. Dan di sini untuk dindingnya dihilangkan karena di atap sendiri, balok yang ada di atap itu kan nggak ada dinding. Balok atap itu balok yang ada di lantai 3. Itu. Nah, ini kita cari luasan. Luasannya sama seperti kayak tadi cara mencarinya. Nah, ini kan udah aku cari. Tadi kalian kopikan aja sheetnya ini, kopikan ke sini. Cuma nanti kalian rekayasa aja. Nah, seperti ini dapat nilai sekian, ini langsung linkkan. Idenya seperti ini ditambah semua dikali pembebanan plat M27. Kita lihat pembebanan plat M27. M27. Nah, M27 ini pembebanan plat atap, ide yang ada di plat atap dapat nilai sekian. Nah, untuk ini kan yang dead, terus untuk live itu ambil yang live 0,96. Kita langsung masuk aja nih. Nah, ini untuk live, ini M30 dibagi lebar tinjauan. Ini juga sama, lebar tinjauan kita ini tadi 9. Nah, ini juga 9. Nah, udah semua 9. Nah, ini masukannya yang IL, beban hidup sama. Terus yang membedakan ini juga sama. Ini yang CI1 ini buat pendistribusian yang ada pada balok anak ke balok induk. Untuk CI1-nya kan di sini yang membedakan dindingnya nggak ada. Kita nggak menambahkan dinding yang ada di CI1. Nah, di sini CI1 tuh kan dindingnya nggak ada dinding. Nanti ngaruhnya ke beban titiknya atau beban yang terpusatnya itu. Kenapa kok aku bagi dua, ada beban rata sama beban titik? Tujuannya agar kalian nanti saat memodelkan di SAP lebih mudah. Itu. Nah, untuk PD atau beban titiknya dapat sekian. Kemudian yang ini juga dapat nilai segini. Nanti kalian samakan aja untuk PD-nya ini M27. Ini kan sama M27, M30, M27, M30. Ambil yang atap gitu. Nah, ini kenapa kok adanya cuma di BI1? Nah, karena yang di BI1 ini kan yang dilewati sama balok anak. Balok anak ini kan harus bebannya ini kan didistribusikan. Nah, itu nanti aku jelasin yang bagian balok anak. Kita lanjutin dulu. Sama untuk BI2 kita cari luasannya. Nah, seperti ini aku dapat luasannya. Ini untuk A1 kalian hitung 3 ruang ini, 3 bangun ini. Atau langsung trapesium juga bisa. Gitu. Nah, ini yang trapesium di balok anak. Nah, ini aku contoh yang balok atap, balok induk dulu. Dapat nilai sekian, QD-nya juga sama. Dibagi luas tinjauan. Gitu. Nah, kalian samain aja ini. Dan untuk lanjut balok anak pada lantai, pembebanan balok anak pada lantai. Nah, untuk balok anak pada lantai ini kita hanya meninjau di BA1 aja, BA2 kita enggak, yang nantinya akan menghasilkan beberapa output yang akan kita tinjau. Di sini kan tadi kita meninjau dari balok induk itu kan BI1, BI1 kemudian BI2, dan BI3. Nah, ini kan BI1, BI1, BI3, ini BI2, BI3. Jadi nanti cukup setiap balok ini mewakili apa yang udah kita tinjau. Misal kayak gini, ini kan BI1 ke sini sampai sini.
Nah, PI3 ke sini, PI2 ke sini, PI2 ke sini. Nah, ini PI3. Ini kan ada dua PI3 dan ini ada dua PI2. Jumlahnya ada dua. Nah, kita cukup meninjau satu. Tapi satu kesatuan dari balok itu. Seperti ini, kita nggak bisa meninjau dari separuh aja. Ini kan BI1 ini kan bentangannya kan 9 meter. Jadi kita nggak bisa meninjau dari 4,5 meter doang. Gitu. Ya, begitupun juga balok anak. Balok anak kita meninjau dua bangun sekaligus. Nah, berhubung di balok anak ini, balok anak itu nantinya juga nggak ada dinding karena kan nanti balok yang bisa dikatakan menonjol itu atau balok yang paling kuat itu kan yang ada di balok induk. Makanya pembebanan yang ada di balok anak itu kita minimalisir. Kita alihkan ke balok induk atau kita distribusikan ke balok induk gitu. Nah, ini sama, mencari luasan seperti ini. Aku kasih itu biar kalian paham. Nah, ini untuk BA1 seperti ini. BA1 kalian tarik kayak gini aja. Ini 45 derajat, 45 derajat, 45 sama kayak gini. Ya kayak aku contohin tadi. Nah, kemudian untuk ini juga sama, dibagi lebar tinjauan. Nah, ini kan BA1. BA1 lebar tinjauannya berapa? Kita lihat. Sini 10 meter. Nah, 10 meter. Seperti ini. Nah, pembebanan M14. Kita lihat M14 itu apa pembebanan. M14 ini kan ide buat lantai. Berhubung tadi balok anak di lantai gitu. M14 kan ini. Total KD yang ada di plat lantai. Gitu. Kemudian untuk KL beban hidupnya juga sama, ini M17. M17 ini tambah dikali pembebanan M17 atau KL yang ada di pembebanan plat dibagi luas tinjauan. Tinjauannya 10 meter. Gitu. Dapat nilai sekian. Nah, cukup. Ya, lanjut ke pembebanan balok anak pada atap. Nah, di sini kan juga sama menghitungnya. Gitu. Nah, ini seperti ini. Atau kalian langsung pakai luasan trapesium juga bisa. Nah, ini kan aku masih pakai segitiga bagi dua. Jadi ini segitiga, nanti ini segitiga, ini segitiga. Ini kan segitiga, ini segitiga lah. Ini persegi panjang. Nah, kalian hitung, aku hitung 3 bangun ini baru aku jumlahin. Kalau kalian mau hitung luasan trapesium juga bisa. Bentar. Oke, jadi untuk mencari ini kalian bisa pakai luasan trapesium atau samain aja kayak punya aku biar kalian nggak bingung gitu. Nanti ini juga sama untuk luasan A1, A2, A3 itu juga sama. Nah, kalau emang udah sama langsung kalian linkkan aja gitu. Nah, dapat nilai sekian untuk KD-nya sekian. Ini kan M27 itu yang balok anak pada atap. Kita lihat M27 pembebanan di plat. M27 KD pada atap ini M27. Nah, kemudian untuk KL M30 dibagi lebar tinjaunya kan 10 meter. M30 kita lihat M30. Nah, ini 0,96 itu. Jadi nanti kalian langsung sesuaikan aja kayak ini aku. Karena emang untuk tributarinya agak ribet. Kenapa ribet? Karena emang pembagian-pembagiannya itu harus benar buat nanti output kesapnya itu juga benar. Nah, nanti menghasilkan inersia sama mereka pembebanan. Ini untuk pertemuan kelima. Sementara itu dulu aja. Untuk pertemuan keempat